Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Kami akan terus kabarkan mengenai rombongan ataupun juga kelompok Tunggal Jati Nusantara yang datang menuju Pantai Payangan Jember dan berniat untuk melakukan ritual di sana dengan melakukan perendaman atau berendam sambil meditasi bergandengan tangan di laut namun tergulung ombak pada Minggu dini hari tadi. Terakhir kami juga sudah dapatkan informasi sejauh ini ada 10 orang yang meninggal dunia, sementara masih ada yang hilang juga dan ada beberapa orang yang dirawat di Puskesmas Ambulu hingga saat ini. Rekan kami Sinto juga masih ada di lokasi kejadian Pantai Payangan Jember. Sinto. Saya berada di Pantai Payangan Sumberjo Ambulu Jember, di mana saat ini ada polisi yang melakukan olah kejadian perkara dari tim identifikasi Polres Jember. Mereka melakukan olah TKP di sekitar lokasi kejadian, di mana ada 20 orang yang sedang melakukan meditasi tergulung ombak dan 10 dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban hilang. Sementara itu 3 lainnya mengalami luka-luka, saat ini dirawat di Puskesmas Ambulu. Salah satu yang luka adalah ketua kelompok. Dan ini ada orang, ini ditemukan. Saat ini ada ditemukan, benar. Saat ini ditemukan satu lagi ditemukan. Warga menemukan itu ada warga yang di atas gunung. Mereka memberitahu petugas yang ada di bawah bahwasanya ada 1 korban lagi yang ditemukan mengapung di Pantai Payangan ini. Nah, saat ini mereka sedang rencananya akan dievakuasi. Ada yang telepon. Saat ini petugas sedang mendekati lokasi di mana infonya ditemukan 1 korban lagi. Tapi kondisi ombak yang tidak bersahabat. Ini lokasinya berada di bebatuan. Itu mereka yang ada di atas, tim SAR yang berada di atas memberitahu jika ada di bebatuan ini ada 1 jenazah. Ini adalah mereka di sini sedang melakukan meditasi. Di sini adalah lokasi di mana mereka melakukan meditasi dengan cara bergandengan tangan. Nah, di bebatuan itu sekarang ditemukan 1 jenazah lagi. Tim SAR masih berpikir bagaimana cara mengevakuasi 1 jenazah ini karena ombak tidak bersahabat. Baik, Sinto, Anda mungkin bisa informasikan kepada kami bagaimana cuaca di sana saat ini? Anda sudah katakan bahwa ombaknya begitu kencang, tidak bersahabat. Apakah memang cuaca ini kemudian menjadi kendala bagi pasukan gabungan yang melakukan evakuasi? Ya, ini cuaca yang tidak bersahabat ini menjadi kendala tim SAR untuk mengevakuasi jenazah yang berada di ini adalah tim SAR yang akan mengevakuasi 1 mayat, 1 jenazah yang ditemukan di bebatuan ini. Ini adalah lokasi di mana para 20 orang yang melakukan meditasi. Baik, Sinto, sudah berapa lama atau sejak kapan pasukan gabungan ini mendapatkan informasi dan melakukan pencarian? Mereka mendapatkan informasi sejak mereka tergulung ombak, yaitu jam 2.30. Jadi mereka langsung melakukan penyisiran dan langsung ditemukan 2 orang
awal ditemukan adalah 2 orang. Namun mereka kemudian mengevakuasi 2 jenazah dan selanjutnya mereka menemukan lagi 8 jenazah yang lainnya. Baik, kita akan terus tunggu bagaimana proses evakuasi jenazah ini dilakukan oleh pasukan gabungan atau tim gabungan yang melakukan penyelamatan evakuasi jenazah. Kami berikutnya akan juga mendapatkan keterangan dari Bapak Jatmika Andi selaku petugas SAR. Selamat pagi Pak Jatmika. Selamat pagi. Baik, Pak Jatmika saat ini berada di Pantai Payangan Jember, Pak. Pak Jatmika bisa mendengar suara saya? Pak Jatmika, halo, selamat pagi. Pemirsa sepertinya ada kendala kami untuk bisa menghubungi Pak Jatmika Andi selaku petugas SAR. Kami tadi harapkan Pak Jatmika yang juga merupakan bagian dari pasukan SAR bisa menceritakan bagaimana proses evakuasi pencarian korban ini berlangsung. Kalau rekan kami tadi Sinto mengatakan sekitar pukul 2.30 Minggu dini hari tadi dimulainya pencarian korban ini. Sinto, Anda masih bisa mendengar suara saya dan masih bisa terhubung? Ya, saat ini saya berada di lokasi. Sinto, mungkin bisa Anda ceritakan karena kamera Anda yang kami saksikan saat ini adalah proses dari petugas untuk bisa mendekati area perbukitan yang Anda katakan tadi. Silakan berikan laporan mengenai kondisi ini, Sinto. Ya, saat ini ada sejumlah petugas gabungan yang dari polisi, TNI, Basarnas, SAR Rimba Laut dan dari relawan lainnya sedang mencoba mendekati satu jenazah yang ditemukan di tebing di mana bukit Payangan ini. Mereka sedang berusaha mengevakuasi di mana ombak yang tidak bersahabat dan angin sangat kencang seperti itu. Apakah cuaca yang saat ini Anda rasakan angin begitu kencang, ombak yang begitu tinggi juga ini sama seperti semalam pada saat rombongan ini melakukan meditasi? Adakah informasi dari petugas SAR di sana yang mungkin bisa bercerita kepada Anda tadi? Ya, ini adalah lokasi di mana para 20 anggota yang bermeditasi ini adalah lokasi di mana meditasi. Nah, ombak yang tidak diketahui atau tidak bisa diprediksi tiba-tiba menggulung mereka hingga ada 11 orang meninggal dunia dan 1 ini baru ditemukan seperti itu. Jadi memang benar-benar ombak yang tidak ini adalah ini jadi ombak ini sampai di pinggir-pinggir ini, di mana orang-orang sedang berdiri ini sampai di sini. Nah ini ombak yang mungkin dirasa tidak membahayakan, namun ketika tiba-tiba datang, mereka sampai di sini. Ombaknya sampai di sini, di pinggir-pinggir orang ini. Baik, Sinto, kami bisa mendapatkan gambaran dari Anda. Kamera Anda tadi sudah menunjukkan bagaimana laju ombak tersebut dan sampai menjorok kemana, ke daratan mana ombak tersebut sehingga berpotensi untuk menggulung orang-orang yang melakukan ritual di sana. Walaupun memang mungkin melakukan ritualnya adalah berendamnya tidak terlalu ke dalam, tapi masih dekat juga dengan area bibir pantai. Tapi kami bisa bayangkan bahwa ombak begitu cepat menggulung mereka. Dan ini kami juga masih dapatkan gambar dari Anda. Kami sedang menyaksikan gambar yang Anda berikan kepada kami mengenai proses evakuasi jenazah yang tadi sudah Anda sampaikan informasinya. Kabarnya ada warga yang menunjukkan, memberikan informasi bahwa ada di tebing atau ada di perbukitan ini. Yang disiapkan oleh tim Basarnas yang akan ditemukan seperti itu. Pemirsa, ini adalah tim. Ya, silakan Sinto. Pemirsa, Anda yang mungkin baru bergabung dengan kami, Anda sedang menyaksikan breaking news dan gambar yang terbaru atau gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar yang memang saat ini kejadiannya sedang berlangsung. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, kemudian juga TNI dan SAR sedang melakukan evakuasi. Ada 1 korban ditemukan
ada di bukit yang tinggi yang berada di wilayah ataupun juga bibir pantai. Petugas mendapatkan informasi dari warga yang tinggal di area tersebut dan kabarnya tadi melihat bahwa ada jasad yang ada di bukit itu. Sehingga kemudian saat ini Anda sedang saksikan gambar secara langsung kejadian proses evakuasi. Baik, kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Kita sudah terhubung dengan Letkol Infantri Batara C Pangaribuan, Komandan Kodim 0824 Jember. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Putri. Baik, Pak, mungkin bisa diberikan informasi terbaru mengenai hal ini. Adakah informasi yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kejadian pada pukul 1 dini hari, sekitar 24 orang masyarakat ritual di pantai Watu Ulo, dan kemudian terseret ombak. Ada 10 orang yang meninggal, 13 orang selamat, dan 1 orang ini sudah ada ketemu sekarang lagi proses evakuasi, ketemu di pinggir pantai dekat tebing. Ini teman-teman dari SAR TNI Polri sudah turun untuk mengambil jenazah tersebut. Demikian informasi secara Mbak Putri. Pak Batara, adakah hambatan atau mungkin kendala alam yang membatasi pergerakan ataupun pencarian dari pasukan gabungan ini, Pak? Baik Mbak Putri, untuk saat ini ombak yang di sekitar pantai cukup tinggi sehingga menghambat untuk teman-teman yang di lapangan untuk mengambil satu jenazah atas nama Bapak Saipul, umur 40 tahun. Ini lagi berusaha Mbak, karena ombaknya cukup tinggi ini. Ada tim kita yang sudah turun ke bawah untuk mencoba mengambil Mbak. Baik, Pak Batara, kami dapatkan informasi bahwa pasukan gabungan ini berupaya untuk mulai melakukan pencarian korban pada sekitar pukul 2.30 atau setengah 3 dini hari tadi, Pak. Ini kami mungkin bisa mendapatkan juga, Pak, mengenai atau info lanjutan mengenai hal ini. Dari mana awalnya mendapatkan kabar bahwa terjadi insiden di Pantai Payangan ini, Pak? Baik Mbak, kita dapat informasi itu dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang terbawa arus setelah pada saat pelaksanaan ritual, dan kemudian teman-teman dari TNI Polri, Babinsa, kemudian relawan, kemudian masyarakat setempat untuk mencoba menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan Mbak. Kemudian berangsur-angsur jenazah ditemukan sampai dengan saat ini tinggal 1 yang tersisa yang sekarang sudah kelihatan Mbak. Demikian Mbak. Pak Batara, pantai ini sehari-hari apakah memang tidak ada penjaga, tidak ada pengawas di sana? Kalau tadi rekan kami sempat bercerita bahwa tidak ada loket sehingga tidak diperlakukan tiket masuk. Tapi apakah ada petugas yang berjaga termasuk mungkin tim penyelamat, Pak? Untuk pintu masuknya ada Mbak, untuk pintu masuknya ada, termasuk juga penjaga pantainya juga ada. Hanya mungkin pada saat pelaksanaan tadi malam itu karena pelaksanaannya sudah malam, mungkin ada celah yang bisa masyarakat masuk ke dalam melaksanakan ritual yang tidak terpantau. Demikian Mbak. Tapi pada seharusnya Pak, SOP-nya sehari-hari, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa sebenarnya ada pintu masuknya, ini pengunjung dibatasi dari jam berapa sampai jam berapa Pak boleh berada di kawasan pantai ini? Kalau untuk sementara ini sebenarnya Mbak, dalam kondisi COVID-19 ini, untuk pantai itu relatif sepi Mbak. Pelaksanaan kegiatan di pantai ini juga relatif sepi, dan biasanya masyarakat itu akan pada hari libur weekend yang mulai datang ke tempat pantai ini. Dan pelaksanaannya mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari Mbak. Baik. Pak Batara, mereka yang datang, baik itu warga lokal ataupun juga mungkin datang dari kota lain, biasanya datang ke Pantai Payangan ini memang tujuannya untuk berwisata, menikmati alam, atau memang hanya untuk melakukan ritual seperti yang kita lihat kelompok ini, Pak? Selama ini Mbak, untuk yang ada di pantai ini masalah wisata Mbak, karena pantai ini ombaknya cukup bagus, jadi teman-teman warga masyarakat yang ada di seputaran Jember ini datang ke sini untuk wisata Pak.
Baik, seperti apa Pak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang ke sana? Karena kami juga sempat mendapatkan informasi ombak di sana cukup kencang sehingga sebenarnya wisatawan yang datang pun tidak disarankan atau tidak diizinkan untuk mandi di laut. Apakah seperti itu Pak? Ya Mbak, saat ini ya, karena mungkin pengunjungnya sepi, jadi hanya duduk-duduk di pinggir pantai Mbak, di tempat warung-warung menikmati suasana pantai. Untuk yang berenang tidak ada Mbak di sini Mbak. Pada hari-hari biasa juga karena saat ini masih sepi karena COVID sehingga tidak ada yang berenang ataupun banyak melakukan aktivitas di tepi pantai begitu ya Pak? Untuk aktivitas hanya bermain di pinggiran pantai, tidak untuk berenang Mbak, karena Oke. juga di sini ombak sangat besar Mbak. Baik, baik Pak. Demikian, Mbak. Ya, nah untuk ritual-ritual serupa Pak, apakah memang sebelumnya pernah terjadi atau pernah ada rombongan yang datang ke pantai ini untuk melakukan hal yang sama Pak? Untuk sebelumnya belum pernah ada kejadian sih Mbak, di pantai Watulun belum pernah ada kejadian Mbak. Belum pernah ada kejadian kecelakaan seperti ini atau belum pernah ada yang datang melakukan ritual Pak? Belum pernah melaksanakan ada ritual sebelum ini Mbak, dan baru ini Mbak ada kejadian dari ritual di sini Mbak. Sebelumnya belum ada kejadian. Baik, jadi dari informasi yang Pak Batra dapatkan sebenarnya sebelumnya tidak pernah ada orang yang datang melakukan ritual di sana, baru ini ya Pak? Ya benar Mbak. Jadi baru ini ada kegiatan ritual di pantai ini yang kita monitor, sehingga kita juga langsung ke TKP ini Mbak, melihat TKP-nya daerah ritualnya Mbak. Baik, Pak Batara ada berapa penjaga sebenarnya yang bertugas di sana setiap harinya? Kalau untuk penjaganya di bibir pantai ini empat penjaga Mbak, kemudian di depan sana ada 6 penjaga Mbak. Pak Batara mohon maaf sekali sepertinya suaranya terputus-putus. Saya tidak bisa mendengar suara Pak Batara secara jelas. Mungkin bisa diulangi Pak, bisa dijelaskan kembali mengenai berapa orang penjaga yang bertugas di pantai tersebut Pak? Penjaga pantai di sini untuk saat ini ada 2 orang di depan, kemudian ada di pantai juga 4 orang yang di pantai Mbak. Baik Pak, untuk korban yang berhasil, ya Pak Batara, untuk korban yang berhasil selamat Pak dan dibawa ke Puskesmas Ambulu saat ini, seperti apa Pak kondisi mereka ini? Kondisi masyarakat yang selamat di Puskesmas Ambulu saat ini lagi dirawat Mbak, dan ada sejumlah 30 orang dan meninggal dunia, 3 dirawat. Yang rawat Yang mendapatkan perawatan ini seperti apa Pak? Luka-luka yang dialami atau diderita? Biasa Mbak, ini untuk saat ini yang dirawat dalam posisi kedinginan, kemudian sini lagi dilaksanakan perawatan di puskesmas. Nanti setelah pulih akan nanti ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengambil keterangan, demikian Mbak. Baik, Pak Batara terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk bisa menjelaskan informasi-informasi ini di tengah kegiatannya. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Selamat siang Mbak Putri. Ya. Baik, pemirsa kami masih akan terus perbaharui informasi mengenai hal ini. Breaking News akan kembali sesaat lagi.